Bukan hanya remuk, tetapi isi kepala Pak JJ itu keluar, berserakan, berhamburan di lantai hotel. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Ana Walida, dan terima kasih juga udah klik video ini. Nah, di video kali ini Ana bakalan bahas salah satu kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus pembunuh berantai. Kenapa pembunuh berantai? Karena korbannya itu banyak. Korbannya itu nggak hanya 1-2, tapi itu banyak. Nah, pelakunya ini disebut salah satu psikopat terkejam di Indonesia yang bernama Rio Martil, yang mana dia ini membunuh korbannya dengan cara menghancurkan kepala korbannya. Bukan memukul ya, menghancurkan. Langsung aja kita bahas latar belakang dari Rio Martil ini. Rio Martil ini sebenarnya bukan nama asli dari pelaku, tetapi nama aslinya yaitu Antonius Rio Alex Bulo yang lahir pada tanggal 2 Mei 1978 di Slamet, Yogyakarta. Rio Martil adalah julukan yang diberikan oleh masyarakat karena dia ini membunuh korbannya menggunakan martil. Kalian tahu martil kan, yang kayak palu gitu. Nanti Ana taruh gambarnya di sini. Sejak kecil, Rio ini sudah dikenal dengan kenakalannya. Bahkan saking nakalnya, orang tuanya ini tidak mampu lagi untuk mengurusinya. Padahal saat itu umurnya baru 8 tahun. Rio ini pun diungsikan ke Jakarta bersama kakak sulungnya dengan harapan dia tidak akan nakal lagi. Tetapi sesampainya di Jakarta, bukannya insaf, perilaku Rio ini makin menjadi-jadi. Rio ini sering bolos sekolah dan dia juga memilih berteman dengan preman-preman di pasar. Kakaknya pun sempat mengusir Rio karena tidak mampu menghadapi perilaku si Rio ini, adiknya. Nah, karena hal itu Rio pun sering tinggal di jalanan. Nah, saat di jalanan itulah Rio memulai kejahatan-kejahatan kecilnya, yaitu dengan cara menjual surat-surat kendaraan palsu. Nah, dari penjualan surat-surat palsunya itu, kehidupan Rio saat itu bisa dibilang mandiri, dan akhirnya Rio pun memutuskan untuk menikah. Saat menikah, perilaku Rio ini semakin parah lagi, lebih parah dari sebelumnya. Rio ini mengetahui tentang asal-usul mobil bodong, dan dia pun beralih profesi menjadi seorang pencuri mobil. Nah, saking profesionalnya nih, si Rio ini mampu mencuri 3 mobil dalam 3 hari. Bukan kaleng-kaleng memang. Tetapi istrinya Rio ini tidak mengetahui kalau suaminya ini berprofesi sebagai seorang pencuri mobil. Dia hanya mengetahui suaminya itu berprofesi sebagai penjual pakaian. Nah, semenjak profesinya ini beralih sebagai seorang pencuri mobil, kehidupan Rio ini semakin makmur. Dan karena itulah Rio ini sulit beralih dari profesinya. Pernah sekali si Rio ini masuk penjara karena dia ini membawa kabur mobil yang harus disetornya kepada bosnya. Tetapi hanya sebentar Rio ini dipenjara dan akhirnya pun dia bebas. Nah, setelah bebas, bukannya insaf, dia pun makin menjadi-jadi, mencuri mobil lagi dia. Nah, karena di Jakarta itu sudah marak dengan pencurian mobil, dia pun beralih ke daerah lain. Nah, saat itulah dia membekali dirinya dengan 2 buah martil. Martil ini digunakannya sebagai senjata. Dan sasaran Rio kali ini yaitu seorang pengusaha rental mobil. Sasaran pertama Rio adalah kota Surabaya. Dengan martilnya, dia menghabisi seorang pengusaha rental mobil dengan cara memukul kepala korban sampai korbannya tewas, dan dia berhasil membawa 1 unit mobil sedan Mercy. Nah, setelah sukses di Surabaya, dia pun beralih ke ibu kota Jawa Tengah yaitu Semarang. Di Semarang, Rio ini pun berhasil membawa 1 unit mobil, dan dia juga menghabisi 2 orang dengan cara yang sama, yaitu dengan memukul kepala korban sampai hancur menggunakan martilnya. Merasa berhasil nih dia di Semarang, dia pun mulai beralih ke daerah Yogyakarta, tepatnya di Gudeg. Dan alhamdulillahnya aksi si Rio ini gagal. Karena ketika Rio ini akan memukul, gagang martilnya ini terlepas. Korbannya ini mengalami luka-luka dan berhasil kabur. Nah, pada tanggal 12 Januari 2001, di daerah Baturaden Banyumas, Rio ini menghabisi lagi seorang pengusaha rental mobil
yang bernama JJ Suraji. Dan dia pun berhasil membawa kabur 1 unit sedan Timor milik Pak JJ. Nah, sekarang kita bakalan masuk pembahasan kronologi pembunuhan dari Pak JJ Suraji ini. Nah, pada siang hari pada tanggal 12 Januari 2001, Rio dan Pak JJ ini sedang berada di kamar 135 di salah satu hotel dan sedang berbincang lebar. Rio bercerita tentang niatnya ingin menanam modal di salah satu bisnis perumahan. Menurut Rio, prospeknya ini bisa dibilang sangat menjanjikan. Sedangkan Pak JJ hanya mendengarkan sambil melihat-lihat contoh rumah yang sudah berserakan di meja. Sebenarnya Pak JJ ini tidak terlalu tertarik dan kedatangannya semata untuk menyupiri Rio yang merental mobilnya. Nah, selain pengusaha rental mobil, Pak JJ ini juga seorang pengacara. Dan setelah Rio ini membicarakan prospeknya dengan Pak JJ, Rio ini mondar-mandir berjalan di kamar hotel itu. Entah apa yang dipikirkan oleh si Rio ini. Nah, di saat si Rio ini sedang mondar-mandir, Pak JJ ini hanya menonton televisi sambil kadang-kadang melihat si Rio ini mondar-mandir. Dan tiba-tiba saja Rio ini memukul kepala Pak JJ bagian belakang menggunakan, apalagi kalau bukan martilnya kan, dipukulnya berkali-kali kepala bagian belakang Pak JJ, dipukulnya tangan kiri dan tangan kanan Pak JJ, sampai percikan darah itu berserakan kemana-mana. Dan pukulan-pukulan itu membuat remuknya kepala Pak JJ. Bukan hanya remuk, tetapi isi kepala Pak JJ itu keluar, berserakan, berhamburan di lantai hotel. Nah, tergeletaklah tubuh Pak JJ yang sudah hancur dan bersimbah darah di atas kursi. Dan melihat hal itu, Rio langsung membuang martilnya ke lantai. Diambilnyalah selimut dan spray untuk mengelap tangannya. Kemudian ditutupnya tubuh Pak JJ menggunakan kain itu. Nah, setelah itu Rio ini pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Nah, ketika Rio sedang mencuci tangan, seorang pelayan hotel ini mengutuk pintu sambil memanggil-manggil nama Pak JJ. Tok tok, Pak JJ, Pak JJ, kata si pelayannya. Nah, si Rio yang sedang mencuci tangan itu terkejut dan langsung berkata, "Sebentar, kami masih ngobrol-ngobrol," kata si Rio. Nah, mendengar itu, pelayan hotelnya itu pun langsung pergi. Nah, ketika merasa situasinya sudah mulai aman, Rio pun langsung mengemasi barang-barangnya dan mengambil kunci mobil yang berada di kantong celana Pak JJ. Dan dia juga sempat mengambil jam tangan milik Pak JJ. Nah, setelah berada di luar kamar, Rio pun berusaha untuk bersikap tenang dan dia langsung menuju ke depan hotel. Nah, saat di lobi, seorang pelayan yang mengenalinya, itulah pelayan yang ngetuk-ngetuk pintu tadi, dia langsung menuju ke arah Rio dan menyapanya, dan dia juga bertanya, "Pak, mana Pak JJ-nya, Pak?" Terus Rio ini menjawab, "Oh, dia lagi di kolam renang," kata si Rio, asal-asalan. Jawaban itu mengagetkan si pelayan tadi, karena di hotelnya itu tidak ada kolam renang. Apalagi dia melihat Rio ini agak aneh dan dia terburu-buru untuk meninggalkan hotel. Pelayan hotel ini merasa curiga karena tidak biasanya Pak JJ ini melepas mobilnya kepada orang lain. Dan si pelayan ini memanggil si Rio itu, Pak, tunggu Pak," kata si pelayannya itu kepada si Rio. Dan pelayan ini menyusul Rio ke parkiran. Nah, karena diteriaki oleh pelayan ini, hal itu membuat Rio ini sedikit panik. Dan dia berusaha secepat mungkin untuk memasuki mobil. Semua orang mengira kalau si Rio ini adalah maling dan dia pun dipukuli sampai wajahnya babak belur. Nah, setelah beberapa saat, Rio pun berhasil diamankan dan beberapa pegawai pun menyadari kalau Pak JJ ini tidak terlihat. Pak JJ ini juga dikenal baik di lingkungan hotel karena dia menyewakan mobilnya kepada tamu-tamu di hotel. Nah, beberapa pelayan pun bergegas mencari Pak JJ dan berlari menuju kamar 135. Nah, sesampainya di kamar itu, dibukalah pintu ini menggunakan kunci cadangan dan terlihatlah tubuh Pak JJ yang sedang duduk di atas kursi dalam keadaan tidak bernyawa yang ditutupi menggunakan selimut dan spray dan kepala bagian belakangnya yang sudah hancur. Persidangan Rio ini berlangsung di Pengadilan Negeri Banyumas, yang mana jaksa ini mendakwa Rio telah menganiaya hingga menyebabkan kematian kepada Bapak JJ Suraji.
Tindakannya itu juga dikategorikan sebagai pembunuhan berencana karena dia juga membawa martil di dalam tasnya. Dan kejahatannya ini bertambah karena dia juga merampas harta milik korban. Di persidangan, Rio ini terbukti telah membunuh 4 orang di berbagai daerah dengan motif yang sama, yaitu telah merampas mobil milik korban. Kekejamannya saat membunuh korban juga menjadi Kekejamannya saat membunuh korban juga menjadi catatan tersendiri di pengadilan. Pada tanggal 14 Mei 2001, dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dan Rio ini dinyatakan bersalah, dia pun dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Saat itu, upaya banding tetap dilakukan oleh pengacara Rio, sementara dia berada di lapas Kedung Pane di Semarang, dan akhirnya dipindahkan ke lapas Permisan di Pulau Nusa Kambangan. Saat di lapas Permisan Nusa Kambangan, dia berteman cukup dekat dengan salah satu napi koruptor yang bernama Iwan Zulkarnain. Nah, bersama Iwan ini, Rio mulai mendalami ilmu-ilmu agama, belajar membaca Al-Quran, dan dia juga melakukan sholat. Bahkan sholat malam pun dia kerjakan. Tetapi ketenangan ini tidak berlangsung lama, sebab pada tanggal 2 Mei 2005, di lapas Permisan Nusa Kambangan itu menjadi gempar. Karena di tanggal itu, Iwan Zulkarnain yang merupakan seorang napi koruptor tewas secara mengenaskan. Iwan ditemukan tewas di lantai kamar mandi sel dengan kondisi tulang tengkoraknya retak dan kulit kepalanya robek sepanjang 5 cm. Di dinding tempat Iwan jatuh itu dipenuhi darah, dan melihat itu, Iwan ini diketahui dibunuh dengan cara dibenturkan kepalanya ke dinding. Dan tudingan pun langsung mengarah kepada Rio. Awalnya Rio ini tidak mengakui kejahatannya ini, dan polisi harus melakukan tes mendalam terhadap noda-noda darah yang ada di sarungnya Rio. Dan pada akhirnya Rio pun mengakui bahwa dia yang telah membunuh Iwan. Kalian tahu apa penyebab Rio ini membunuh Iwan? Cuma gara-gara Rio ini kesal. Rio ini membunuh Iwan dengan cara membekapnya menggunakan sarung, mulutnya disumpal menggunakan kain, dan kepala Iwan dibenturkan berkali-kali ke dinding. Sebenarnya sempat terjadi kegaduhan di sel itu, tetapi para petugas ini tidak sadar karena pada malam itu keadaan sedang hujan deras, dan karena itulah para petugas tidak mendengarnya. Tetapi saat kegaduhan mulai menjadi, saat itulah petugas sadar bahwa di sel Rio sedang terjadi sesuatu. Nah, bergegaslah kan para petugasnya itu ke selnya Rio. Nah, setelah malam itu, Rio pun langsung dipindahkan ke dalam ruang isolasi. Iwan Zulkarnain merupakan korban kelimanya, yang mana Rio ini melakukan pembunuhannya tepat pada ulang tahunnya yang ke-27. Nah, karena kejadian itu, surat penolakan peninjauan kembali pun diterima oleh Mahkamah Agung, yang artinya waktu eksekusi Rio itu harus dilakukan dalam waktu dekat. Pengacara Rio berkata bahwa ada 3 permintaan terakhir yang diajukan oleh Rio. Yang pertama, dia ingin bertemu dengan keluarganya dan anak-anaknya. Yang kedua, dia ingin meminta maaf kepada seluruh korban. Dan yang ketiga, dia ingin memberikan Al-Quran kepada keluarganya, termasuk kepada pengacaranya. Rio juga berpesan agar baju-bajunya itu diberikan kepada napi yang membutuhkan. Eksekusi Rio pun akhirnya dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2008 pada pukul 00.30. Rio dieksekusi oleh 12 orang regu tembak di desa Cipedok, kecamatan Cilongok, Banyumas. Di balik kekejaman yang dilakukan oleh Rio, dia sangat mencintai keluarganya, bahkan dia juga sering meluangkan waktu untuk istri dan 3 anaknya. Di mata keluarganya, Rio adalah sosok suami dan sosok ayah yang baik serta bertanggung jawab. Dan sejak kasusnya ini terungkap, Rio ini berpesan kepada pengacaranya, jangan sampai keluarga saya dibawa-bawa, jangan sampai keluarga saya dilibatkan, dan biarkan saya menanggung akibatnya sendiri. Itulah pesan Rio yang disampaikan kepada pengacaranya. Nah, segitu dulu videonya. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari kasus ini, dan mudah-mudahan kasus ini tidak pernah terjadi lagi. Nah, jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe agar channel ini makin berkembang. Kalau ada saran-saran atau ide-ide untuk video selanjutnya, kalian bisa DM di Instagram Ana atau kalian bisa tulis di bawah. Oke?
Dah.